Oke, kita masuk ke dalam materi pertama, yaitu letak wilayah Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam berdiri pada tahun 1582. Letaknya di Jawa Tengah bagian selatan, pusat kotanya yaitu di Kota Gede atau Kota Yogyakarta. Pengembangan sektor agraris berkaitan dengan letak geografis Kerajaan Mataram Islam berdiri di daerah yang subur di antara Kali Opak dan Kali Progo. Sejarah juga mencatat bahwa kerajaan ini ibu kotanya beberapa kali dipindahkan. Selanjutnya, wilayahnya yang pertama membentang antara Tugu sebagai batas utara dan ada Panggung Krapyak sebagai batas selatan. Yang kedua yaitu ada antara Sungai Kot di sebelah timur dan Sungai Winongo di sebelah barat. Yang ketiga yaitu antara Gunung Merapi dan Laut Selatan. Wilayah kekuasaannya itu terdapat di daerah yang pertama Jawa Barat kecuali Banten, yang kedua ada Jawa Tengah, yang ketiga Jawa Timur, yang keempat Kalimantan Selatan, yang kelima di Nusa Tenggara, yang keenam yaitu ada di Palembang, dan terakhir ada di Jambi. Selanjutnya ada sejarah berdirinya Mataram Islam, yaitu Kerajaan Mataram Islam didirikan oleh Panembahan Senopati atau Danang Sutawijaya pada akhir abad ke-16. Pusat pemerintahan kerajaan ini berada di sekitar Yogyakarta dan sempat pula dipindahkan ke Surakarta. Berdiri pada masa penjajahan, Belanda membuat Kerajaan Mataram Islam tidak luput dari gangguan VOC. Campur tangan VOC pun menjadi salah satu faktor Kerajaan Mataram Islam terbelah dua menjadi Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta pada tahun 1975. Proses berdirinya Kerajaan Mataram Islam dimulai ketika Panembahan Senopati atau Danang Sutawijaya turut membantu Sultan Hadiwijaya atau Jaka Tingkir mengalahkan Arya Penangsang. Danang Sutawijaya adalah putra Ki Ageng Pemanah, salah satu orang kepercayaan Sultan Hadiwijaya. Pada awal abad ke-16, Danang Sutawijaya dan Ki Ageng Pemanah membantu Sultan Hadiwijaya menumpas pemberontakan Arya Penangsang di Kesultanan Demak. Sultan Hadiwijaya sebagai menantu Sultan Trenggono dari Kesultanan Demak memilih mendirikan Kerajaan Pajang dengan pusat pemerintahan berada di sekitar Surakarta. Saat ini, atas jasanya menyingkirkan Arya Penangsang, Ki Ageng Pemanah diberi hutan Mentaok atau sekarang di Kota Gede, Yogyakarta oleh Sultan Hadiwijaya. Ki Ageng Pemanah membangun tanah tersebut menjadi sebuah kadipaten di bawah Kerajaan Pajang. Di saat yang sama, Danang Sutawijaya juga diadopsi oleh Sultan Hadiwijaya sebagai pemancing karena belum mempunyai keturunan. Pada tahun 1575, Danang Sutawijaya menggantikan posisi ayahnya yang wafat sebagai Adipati Mataram dengan gelar Senopati Ingalaga yang artinya panglima di medan perang. Setelah itu, Danang Wijaya berusaha melepaskan diri dari Kerajaan Pajang yang berakibat pada timbulnya peperangan dengan Sultan Hadiwijaya. Tidak lama kemudian, Sultan Hadiwijaya sakit dan pada akhirnya wafat. Upaya Danang Sutawijaya untuk memerdekakan Mataram pun semakin mudah. Terlebih lagi Kerajaan Pajang mengalami pergolakan karena perebutan kekuasaan. Pada tahun 1586, Danang Sutawijaya mendirikan Kerajaan Mataram Islam dan mengangkat dirinya sebagai raja dengan gelar Panembahan Senapati Ing Alaga Saidin Panatagama. Kerajaan Mataram Islam sempat berjaya di masa pemerintahan Sultan Agung tahun 1613 sampai tahun 1645, sebelum akhirnya terpecah dua pada pertengahan abad ke-18. Untuk mengetahui sejarah Mataram Islam, kita dapat mengacu pada beberapa sumber yang tersedia. Sumber-sumber tersebut antara lain adalah sumber tertulis. Sumber tertulis adalah sumber sejarah yang berupa tulisan atau dokumen yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa sejarah. Beberapa contoh sumber tertulis tentang Mataram Islam adalah Babat Tanah Jawi. Ini adalah karya sastra Jawa yang berisi tentang sejarah Jawa mulai dari zaman mitologi hingga zaman kolonialisme Belanda. Babat Tanah Jawi banyak mengisahkan tentang asal-usul dan silsilah raja-raja Mataram Islam.
Yang kedua ada Serat Centini. Ini adalah karya sastra Jawa yang berisi tentang petualangan Ki Panji Asmoro Bangun dan Dewi Sekar Taji. Serat Centini juga menyajikan gambaran tentang kehidupan sosial budaya masyarakat Jawa pada masa Mataram Islam. Yang kedua, ada sumber benda. Sumber benda adalah sumber sejarah yang berupa benda-benda fisik yang merupakan peninggalan dari masa lalu beberapa. Jadi ada beberapa contoh sumber benda tentang Mataram Islam adalah yang pertama itu ada Bangsal Duda. Ini adalah sebuah bangunan yang terletak di kompleks makam Raja-Raja Mataram di Kota Gede. Bangsal Duda dibangun oleh Sultan Agung sebagai tempat tinggal bagi para janda Raja-Raja Mataram yang telah meninggal. Selanjutnya ada Masjid Agung Kota Gede. Ini adalah sebuah masjid yang terletak di Kota Gede, Yogyakarta. Masjid Agung Kota Gede dibangun oleh Senopati pada tahun 1575 sebagai pusat kegiatan keagamaan Mataram Islam. Selanjutnya ada Keris Pusaka Mataram. Ini adalah ini adalah sebutan untuk beberapa keris yang menjadi pusaka atau lambang kekuasaan Mataram Islam. Beberapa keris pusaka tersebut antara lain adalah Nyai Ageng Pemanahan, Kiai Ageng Surodiwiryo, Kiai Ageng Kebonagung, dan Kiai Ageng Gajah. Pendiri dari kerajaan Mataram Islam yaitu Panembahan Senopati, memiliki nama asli Danang Sutawijoyo yang juga dikenal sebagai Sutawijaya. Ia merupakan putra King Gede Pemanahan, pendiri cikal bakal kerajaan Mataram Islam. Awal mula berdirinya kerajaan Mataram Islam ketika Sutawijaya dan Ki Ageng Pemanahan membantu Jaka Tingkir membunuh Aryo Penangsang. Raja terkenal dari kerajaan Mataram Islam yaitu Sultan Agung. Dikenal sebagai salah satu raja yang berhasil membawa kerajaan Mataram Islam mencapai puncak kejayaan pada 1627. Atau tepatnya setelah 14 tahun masa kepemimpinannya. Raja terakhir dari kerajaan Mataram Islam yaitu Cucu Amangkurat. Ini tepatnya bergelar nama Susuhuman Amangkurat. Secara resmi Amangkurat adalah yang terakhir di antara deretan para raja Mataram Islam pengguna gelar nama Amangkurat. Peristiwa penting di Kesultanan Mataram. 1. Berdirinya Mataram. Kesultanan Mataram berdiri pada awal abad ke-16 di bawah pimpinan Panembahan Senopati. Ini merupakan awal dari kekuatan politik dan budaya di Jawa Tengah. 2. Perjanjian Giyanti tahun 1755. Perjanjian ini adalah perjanjian yang mengakhiri perang suksesi Jawa antara Kasunanan Surakarta, Kesultanan Yogyakarta, dan VOC. Perjanjian ini membagi wilayah Mataram menjadi dua, Surakarta dan Yogyakarta. 3. Serangan Belanda. Kesultanan Mataram menghadapi serangan Belanda secara berkala, terutama pada abad ke-18. Serangan ini mengakibatkan melemahnya kekuatan politik dan militer Mataram. 4. Pemberontakan Diponegoro tahun 1825 sampai 1830. Diponegoro, pangeran dari Kesultanan Yogyakarta, memimpin pemberontakan melawan pemerintah kolonial Belanda. Pemberontakan ini merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah perlawanan terhadap penjajah Belanda di Jawa Tengah. Awal keruntuhan Kesultanan Mataram. Terkenal sebagai salah satu kerajaan yang aktif melakukan perlawanan terhadap VOC, namun menjelang keruntuhannya, kerajaan Mataram Islam justru meminta bantuan terhadap VOC. Masa-masa keruntuhan kerajaan Mataram Islam sudah mulai terlihat ketika pemerintahan Sultan Agung berakhir dan dilanjutkan oleh putranya yang bergelar Kanjeng Susuhunan Prabu Amangkurat Agung atau biasa disebut dengan Amangkurat I. Tanda-tanda kemunduran yakni dengan adanya serangan yang dilakukan oleh Trunjoyo berhasil memporak-porandakan pertahanan Keraton Pleret yang merupakan istana dari kerajaan Mataram Islam. Atas peristiwa tersebut, kemudian Amangkurat I pergi dan melarikan diri dari Keraton Pleret serta meminta perlindungan dari pihak VOC. Akhirnya, Amangkurat I meninggal dalam masa pelariannya di Tegal pada tahun 1677. Kemudian, digantikan oleh putra mahkota kerajaan Mataram Islam dengan gelar Amangkurat II dan diterima sebagai bangsawan Jawa di Tegal. Peninggalan-peninggalan dari Kesultanan Mataram. 1. Masjid Agung Kauman. 2. Masjid Kota Gede. 3. Taman Sari. 4. Benteng Vastenburg. Dan 5. Keraton Kesultanan Yogyakarta.